perkenalkan, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan. Untuk video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narapidana di Lapas Narkotika 2 Cirebon. Nah, ini nih yang uniknya kita akan membahas dia memakai narkoba dan sampai dia mengedarkan. Ya, kita bawa aja dan kita tidak hanya dalam rehabilitasi medis. Oke. Baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, saya mau wawancara pada Mas. Mungkin tujuan saya mewawancara Mas ini seperti tadi, saya ingin mencari tahu atau ingin tahu lebih ininya untuk mengedukasi saya dan untuk pemenuhan tugas juga, dan semoga Mas bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Siap. Karena di mana hal ini bisa saya pelajari juga dan mungkin ada ilmu atau hal positif bagi saya, mungkin itu Mas. Baik. Baik Mas, pagi tadi seperti biasa ya. Oke. Baik. Jadi TC juga membantu juga ya Mas. Sangat membantu ya. Oke. Terakhir ini Mas terakhir komunikasi dengan keluarga? Terakhir komunikasi dengan keluarga jam 2 siang 2 hari yang lalu. Oh, lewat video call atau lewat wartel? Oh, okay. Alhamdulillah, karena ada wartel lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya, kita nggak sibuk-sibuk harus ngurus ini ya. Atau pinjam sono sini sama yang punya. Susah juga. Oke. Karena ya fasilitas pun ya dipenuhi lah ya. Sekarang udah alhamdulillah untuk memudahkan kita komunikasi dengan orang rumah atau teman-teman kerabat di luar gitu. Oke, baik Mas. Gimana keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah keadaan hari ini sehat, baik. Semuanya berjalan dengan baik sampai saat ini. Feeling saya senang. Ya, karena ngawalin harinya lebih baik lagi dari kemarin. Kemarin saya ada kerja bakti bareng sama petugasnya. Terus pegel-pegel diistirahatin yang cukup, paginya bangun semangat lagi. Mantap. Oke. Jadi kemarin itu kerja bakti di ini ya? Kerja bakti di Branggang. Oh iya, di belakang. Baik Mas. Langsung aja Mas, saya ingin bertanya kepada Mas, maksudnya mengapa Mas itu memilih hal tersebut Mas? Hal tersebutnya gimana nih? Hal tersebutnya itu maksudnya Mas mengapa memakai narkoba gitu? Apakah ada memang pekerjaan Mas itu keras gitu, atau misalkan seperti apa? Soalnya saya pernah mewawancari napi yang lain juga. Alasannya itu karena pekerjaan itu berat dan ketika dia memakai sabu dia merasa fresh terus gitu Mas. Mungkin kalau yang tadi disebutin karena kerja lebih keras dibutuh stamina yang lebih dengan dipicu gitu. Mungkin itu ada salah satunya, tapi itu pun nggak saya jadiin pembenaran itu. Banyak orang yang terjerumus atau milih yang seperti ini gitu kan. Walaupun ini dianggap sebuah penyakit yang nggak bagus banget lah dilihat orang. Tapi kalau jalan cerita saya dulu, transisi saya dari nggak make sampai ke make itu, saya pun nggak sadar, cepet banget. Saya sekolah tahun 97 kalau flashback dulu ya. Dari 96 saya masuk STM. Lingkungan STM saya itu yang namanya putau, namanya sabu, ganja di kelas pun udah banyak tuh. Udah masuk ya. Di kelas sambil main judi, suntikan masih pada nempel, itu udah nggak ini sama saya. Cuman hari itu saya nggak tergoda. Oke. Saya cuma lihat begini gitu. Saya waktu itu saya kuliah di STM penerbangan.
keras juga, saya pikir itu yang dulu dari pesantren, saya lihat keras juga nih, cuman saya ikutin aja terus. Saya nggak tergoda di situ. Lepas dari itu saya kuliah perhotelan, macamnya nggak banyak kayak seperti itu juga gitu. Ya, lingkungannya masih lingkungannya seperti itu juga. Nah, setelah beberapa tahun saya mulai kerja waktu itu di stasiun pengisian bahan bakar umum tuh, saya punya uang, saya beli kendaraan, saya ikut jalan gabung sama anak malam-malam. Kebetulan punya teman yang kalau kata orang dulu entah namanya kelompok, tim atau geng, ya itu teman-teman saya gitu. Di situ pun mereka seperti itu. Tapi saya tetap nggak ini gitu. Masih belum. Berarti masih apa sih gitu ya? Karena saya lihat tabu lah yang kayak begini nih. Saya lihat tabu karena gerakannya tuh dari orang tua mereka lah, dari lingkungan tuh wah banget gitu. Ini saya belum pernah cerita nih ke orang lain tentang yang satu ini. Jadi ceritanya saya lagi jalan naik motor, ketemu sama teman saya. Yang geng itu? Iya, teman senongkrongan lah. Teman senongkrongan. Pemakai juga dua-duanya, naik motor di boncengan. Dia panggil saya, "Bang, mana? Balik ah. Ikut gue yuk," katanya. Kemana? Karena emang saya nggak ada kesibukan atau nggak ada kepentingan, saya ikut gitu. Free ya, gitu. Ya, dari Kampung Melayu saya arah Kalibata naik motor. Saya arah Kalibata, ketemu orang di situ satu, temennya mereka nih berdua nih. Dari gelagatnya, mereka lagi nungguin yang mau beli sabu. Transaksi gitu. Enggak, ke situ, entar nanti dia yang beliin, makanya di rumah dia gitu. Nah, di sini ada hal unik, entah lucu, entah wow sama saya. Ketika udah dapat barangnya, kita kebetulan namanya Doni juga, makanya saya ingat tuh ya orang yang kita temuin tuh. Kita temuin, nah langsung tuh ke rumahnya. Setelah ke rumahnya, masuk langsung ke kamar dia kayak gini nih. Tapi nggak di pintu, di hordeng, kecil kamarnya. Ketika teman saya lagi make, kebuka hordeng itu sama ibunya. Saya lagi main handphone. Ibunya gitu, biasanya orang tuh ibunya datang bawa extra jos air setengah itu yang bisa diminum orang-orang kalau lagi nyabu. Dikasihin ke anaknya. Saya kaget di situ. Kok ibunya bukannya ngelarang, malah begini gitu. Malah dikasih gitu. Malah dikasihin, saya bilang. Saya nggak bilang suatu pembenaran nih apa begini nih, kok di tempat ini beda gitu ya. Saya lagi bengong kayak gitu, lagi ngobrol-ngobrol, ditawarin. Itu doang, dari yang sekian lama saya kapak itu terjadi tahun 2004 kalau salah. Sampai saya tahu lah cara makainya gimana. Akhirnya itu saat pertama kali saya pakai. Nah, hari itu saya nggak tahu seperti apa. Kalau mabuk sabu itu mabuk pertamanya nggak ngerti lah orang. Saya tanya, saya coba cari tahu, kok ibu lu nggak ngelarang gitu ya. Iya katanya, daripada gue pakai di tempat orang rusuh gini atau bla bla bla, di rumah sendiri aja anteng. Nah dari situ pemikiran seperti itu nongol sama saya. Nah nongol. Besokannya saya sih nggak sempet nemuin enak yang sewah kayak gimana, cuman besoknya diajak karena saya udah punya pekerjaan terus penghasilan juga ada. Iya, itu diajak nongkrong saya ikut. Terus kebanyakan pemikiran mereka ketika mau nongkrong celetukan ada 100 nih, ada 50 nih, ada gini nih, atau iseng tempat ngobrol. Padahal setelah ngelakuin itu waktunya benar-benar dia habisnya sia-sia gitu. Iya. Ada merasa penyesalan nggak setelah saat itu belum? Belum. Saat itu belum, karena lingkungan benar-benar faktor yang nentuin kita tuh habis nyabu itu. Selama kita bareng sama mereka, mau itu konyol kayak, mau itu nggak benar kayak, mau apa, enak aja gitu. Itu narkoba. Berarti ketika yang rasain Mas itu berarti merasa enak aja gitu? Iya. Ke pikiran atau ke mana? Semua ya, saya juga baru tahu di sini kalau adiktif itu zat yang merubah hati dan pikiran. Nah, mungkin waktu itu yang disentuh, mau saya cuma duduk ngobrol selama 6 jam, 7 jam di tempat yang sama, posisi yang sama, itu
enak aja gitu. Enak aja. Itu narkoba gitu. Wah. Ada aja yang diobrolin. Dan rasanya emang wah banget sih bilang sih. Karena saya emang belum pernah nyentuh sama sekali yang namanya narkoba. Itu narkoba pertama saya gitu. Sabu. Nah, dari situ terus sampai posisi di sini, masuk sini gimana nih cerita? Iya, lanjut aja. Nah, dari situ kadang kita nongkrong kemana, ketemu teman yang lain, nggak tahu gimana ceritanya. Makai lagi? Nggak, lebih ini maksudnya saya mulai punya teman yang punya temen yang keuangan jauh lebih baik dan pergaulan jauh lebih luas dan lebih nakal lah istilahnya. Nah, jadi saya biasanya kemanapun saya tinggal, kemanapun saya ini, saya berusaha nyari tempat nyaman buat diri saya gitu. Mau itu di luar, mau di lingkungan orang, sampai saya di dalam sini saya bakal nyari yang seperti itu gitu. Saya nggak mau diri saya tuh aneh-aneh lah, pokoknya dapetin hal-hal yang nggak bagus. Dengan kayak gitu saya coba berbaur, sosialisasi sama yang lain, ketemulah teman-teman yang seperti itu. Dan untuk pertama kalinya juga tuh saya diajak ke dunia malam, diskotik. Itu kalau nggak salah tahun 2007 akhir 2008 saya udah diajak tuh. 2008. Nah, setelah 2008 di sini lebih wah lagi, saya bisa sampai nyobain yang namanya inek ya, ekstasi itu ya. Ekstasi dan rasanya sama sabu tuh nggak klop banget. Ya, sampai ada yang namanya K, ada yang namanya Halimah di situ. Orang yang gunain satu narkoba jenis inek aja kadang belum kuat ya waktu itu. Saya sampai bisa nemuin temen yang benar-benar cocok. Empat yang kita telan juga enak lah gitu istilahnya. Gila. Iya, jadi kalau kita ngerum itu, saya cerita jujur, yang pertama kita lakuin itu begitu datang, satu ruangan seperti ini, lebih luas lah, lebih luas, 2 kali lipat ini. Kita pertamanya nyabu sekencang-kencangnya, habis itu baru nge-key gitu. Itu yang di sniplock hidung, kena kiri 3 kali, musiknya udah nyala. Musiknya musik apa? Musik kita di DJ. stadium ya. DJ. Oh. Nah, terus kita coba habis itu habis inek baru ke Halimah buat meredam, cuman Halimah itu seperti apa? Butiran seperti inek juga. Cuma manis dia, dimut. Oh, kayak permen gitu ya? Kayak permen, tambah manis, tambah habis. Nah, setelah itu baru minuman. Saya punya teman itu 7 orang ada. Minumannya vodka? Bebas apa aja, mau Martel, Black Label, mau ini kan. Nah, di situ itu titik buat saya, itu titik tertinggi dalam hal yang nggak baik dalam hidup saya itu. Sampai bla 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 bla. Sampai saya tinggal di daerah sana. Sampai tinggal. Ya, jadi stadium itu kan di daerah kota. Saya tuh udah dulu itu saya sama teman-teman saya itu kayak ngedewain banget yang namanya stadium dulu. Iya. Kita suka banget sama musiknya, sama cara mereka ini, sama lingkungannya di dalam diskotik itu beda di antara, saya bilang ada puluhan lah di Jakarta, cuma saya pikir itu doang yang buat saya cocok gitu. Saya sampai tinggal di sekitar situ, ada namanya Jalan Mangga Besar, Kudru, kos-kosan itu ya. Sampai satu titik tuh saya sampai kebutuhan uang gitu, malu juga nih anak gini gitu. Terus jadi biasanya dibayarin gitu ya? Iya, biasa dibayarin. Terus saya jalan sendiri. Terus nah dari user ke dealer nih saya. Waktu itu ada temen mau jalan, dia mau kayak apa namanya kalau jamu orang ya? Iya, ada jamu orang dari Majalengka nih. Gue udah tamu nih, mereka mintanya gini nih, ini orang ada gini, masalah uang nggak usah takut, bilang kayak gitu. Nah, saya ngiyain gitu apa mau mereka, karena minimal saya free di dalam situ ya kan. Saya pesenin tempat, saya pesenin perempuannya, saya pesenin narkobanya gitu. Itu semuanya saya ngatur. Nah, di situ ketika udah selesai, saya jamu mereka selesai, saya punya uang yang banyak, saya punya narkoba yang banyak, terus punya hubungan yang bagus juga sama mereka gitu. Continue nih, kalau ada temu di luar kota saya sering ini. Wah,
Jadi sering jamu-jamu gitu ya. Jadi nambah link kemana-mana gitu iya, ya. jadi gila duit saya waktu itu kalau nggak salah selesai itu saya hampir megang duit 5 juta lah, 4 juta 800 700 gitu. Dikasih juga sama dia. Terus karena mereka jarang-jarang yang saya asumsiin buat 7 orang 8 orang gitu 10 orang lah. Wah ini sebanyak ini nih. Oh ternyata mereka nggak habis segitu aja udah puas gitu dengan separuhnya gitu. Wah lumayan, besoknya lumayan. Terus ada lagi nih waktu itu lagi zaman gencar-gencarnya di stadion itu gencar razia di Jatigede. di kota lah. Jatigede. Di Jatinegara. ya enggak di diskotik itu sekitaran kota tuh. Stadion itu nggak ada diskotik tanpa inek waktu itu ekstasi. Sementara banyak di situ yang saya bilang teman-teman saya butuh banget gitu. Butuh banget. Itu tuh biasanya itu biasanya kalau misalnya di stadion itu misalnya tempat diskotik itu dia tuh dari pihak diskotiknya menyediakan atau misalkan dari user pendatang itu dia ngasih gitu apa gimana atau memang udah janjian? Satu diskotik dipegang sama taruh satu preman lah. Satu jagoan misalnya di sini punyanya si sebut orang Ambon inilah, orang Papua inilah orang ini. Nah, jadi diskotik pun nggak mau kena inian gitu. Tapi kebanyakan itu ya nanti orang yang punya itu ada di situ. Ada di satu ruangan tertutup lah gitu. Satu ruangan tertutup dan saya juga sayangnya saya tahu yang begitu-gituan karena saya gampang bersosialisasi di sana, saya kenal orang-orang sana. Jadi tahu gitu. Ketika di sana nggak ada pun semua orang pada ke saya biasa ngambil dia gitu kan. Nah, saya sampai waktu itu beraniin diri padahal waktu itu hal yang benar-benar sampai ketahuan pun saya bakal habis lagi. Saya sampai berani beli ke tempat lain, saya bawa masuk ke dalam. Nah di situ uangnya lebih gila lagi, untuk 20 butir aja saya bisa dapat berapa ya waktu itu ya, lebih lah. Saya bilang di situ baru saya mulai otak saya buat menghasilkan uang lewat beginian. Berarti kayak pengedar gitu ya? Iya pengedar. Waktu itu yang kepikiran saya itu ini ekstasi. Tapi yang respon ke saya itu ngasih saya sabu-sabu. Karena dulu saya sempat ke dia, orang itu masuk ke dalam. Orang itu ada di Cipinang. Saya nggak tahu gimana caranya dia ngehubungin saya, dia percaya sama saya, ngasih tuh sedikit. Terus adiknya emang ada di luar tuh orang itu, waktu itu. Dia ngasih saya sedikit, waktu itu cuma 5 gram. 5 gram? Sabu 5 gram. Sabu 5 gram itu, kalau buat orang pertama, itu bisa habis seminggu udah lumayan. Seminggu? Saya bisa selesai itu dalam 3 hari waktu itu, karena relasi saya banyak. Yang kedua, saya dikasih lagi 5 gram, habis 4 hari, saya naikin uangnya semuanya. Nah, ini yang buat saya bilang besar itu, sama hukuman saya ini juga, waktu itu saya dikasih, tau-tau suruh jalan. Biasanya habis sebut 5 itu dikasihnya 10. Tolongin abang katanya. Abang gak percaya lagi sama adik saya, kata orang yang bos di dalam itu. Ketika saya datang, saya jemput, itu jumlahnya jadi 10 kali lipat. 10 lipat? 50 gram setengah on yang ada di tangan saya. Yang tadinya 10? Yang tadinya cuma 5 doang? 5 gram. Harusnya naik tingkatnya, kuotanya jadi 10. Saya dikasih setengah on langsung. Gila. Gede. Saya bilang, bang ini apaan nih bang? Saya ambil 10 aja nih bang. Enggak, udah pegang aja semua katanya. Ntar lama ini bang, saya gak bisa ngerjainnya. Udah ntar abang bantu. Kata-kata begitu dibuain itu. Karena dipaksa dan saya juga gak ngerti harus nyerahin ke siapa. Saya kerjain. 5 hari, 5 gram 3 hari. Setengah on, ternyata sama saya bisa selesai dalam 13 hari, uangnya naik semua. Saya megang uang lebihan waktu itu kalau nggak salah. Itu berarti masih aman? Masih aman, saya megang uang 12 juta, saya masih punya bahan, tuh uang narkoba. Itu yang bikin saya, gila, sampai atas saya itu nggak percaya. Lu gak di motor, gak di mobil apaan? Enggak bang, saya bilang selesai semua ini. Di situ saya baru mulai bener nakal, sampai saya tuh udah nggak, karena punya uang, saya tinggal di kosan yang lain. Lalu saya nggak ingat rumah gitu. Sampai nggak ingat rumah? Nggak ingat rumah saya benar.
Nah di situ pun ini rekan saya tuh lebih teman saya yang tadinya nakal nggak kenal saya akhirnya kenal, pengen hiburan tuh malah kenal saya. Ya sampai yang punyalah rekan tuh saking itu waktu yang lebih gila lagi ada namanya teman saya sebut namanya Iwan lah ya. Dia itu direktur PT Multazam bagian pengadaan buku buat daerah kalau mereka menang dari tender dari pemerintah. Tadi yang tamu-tamu Majalengka itu. Nah dia setelah kenal saya begitu, saya diajak sama dia tadinya yang cuma datang misalnya nih ke diskotik itu semalam pulang kadang masuk yang lebih gila lagi masuk hari Rabu pulangnya hari Minggu di dalam diskotik itu 5 hari masih di dalam tuh saya sampai pulang ke rumah ganti baju kasih duit ke orang tua udah nih sombong gitu ini yang penting gue ngasih uang buat dapur aja gitu. Terus, tapi orang tua pas saat itu tuh belum tahu. Orang tua nggak nyangka saya ini, cuman dia taunya saya nakal aja. Tahunya nakal aja. Nakal bandel. Ketika saya pulang, hati-hati ya, jangan gini. Mungkin karena emang waktu itu sebelum saya begitu keadaannya pahit banget ya kita kan orang tua saya yang laki udah meninggal. Karena kebutuhan terus ngasih ibu juga mau marah ngerem gitu. Tapi ibu saya sih udah ngelakuin yang terbaik, saya bilang udah ngelarang itu sampai sholat bla bla bla. Saya nggak pernah nyalain ibu saya gitu. Terus pulang ganti baju, terus ngasih itu wah lah pokoknya waktu itu wah hancur lah. Dari segi tadi saya mendengarkan itu posisi Mas memang mulai dari ajakan temen ya berarti ya, ajakan yang extra just itu. Sampai tapi banyak juga teman saya yang entah depresi karena nggak ada perhatian dari orang tua nih misalnya, itu mah emang udah diajak ngapain aja ayo jangan kan diajak main narkoba gitu. Berarti mau udah diajak ngerampok kayak ngebegal itu mah berarti kalau broken home memang sulit ya, udah kerepting lah kalau bahasa Sundanya itu udah masa bodoh lah. Yang penting gue ada kegiatan happy gitu sama teman-teman. Tapi yang paling banyak nih Mas ya, yang paling banyak gunain narkoba itu emang kalau saya lihat dari lingkungan saya, jadi semuanya ada fasenya gitu. Dari SD ke SMP mereka bakalan coba-coba tuh dari ngerokok sampai menjajah. Ke SMA tuh kan ya pastinya kita tahu lah semua lah, kita nakal perempuan gitu-gitu aja bla bla bla. Terus kuliah, di kuliah ini dan di mulai. SMA ini sebenarnya sih SMA tuh kayak apa ya, pembuka gitu ya? Iya, pembuka terus tren aja sih saya lihat kalau Jakarta. Memang udah ini. Cuman itu lebih ke nggak bakal terbuka kita sendiri gitu. Ketika saya lihat itu yang paling ini ketika kita bergaul terus nongkrongin bareng sama anak motor malam. Itu udah saya sempet juga tuh tahun 2001 saya lihat di Jakarta ada namanya yang generation tuh besar banget lah di daerah Priok. Itu kalau udah kayak gitu udah cakak-cakan hidup kita Mas. Itu lebih dari lingkungan lah. Oke baik Mas, mungkin saya juga mendengarnya luar biasa. Luar biasa, baru ya mungkin dari sekian orang ya alasannya karena bla 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 broken home karena memang pekerjaan, tapi Mas ini ya karena memang tergiur sama uangnya juga dan akhirnya juga ya Mas. Itu Mas kalau saya boleh ini Mas, perasaan Mas nih ketika sudah udah ketangkep dan sekarang masuk ke sini, perasaan Mas itu gimana? Apakah nanti setelah menjalani kriminon kegiatan kerohanian apalah di dalam pembinaan, setelah keluar Mas bakal masuk lagi ke lingkup itu atau gimana? Kalau pas lagi ketangkep gini Mas, jadi ketika tadi saya mutusin nyari uang di kerjaan seperti ini, itu udah santer di antara kita orang tuh bahwa setengah kaki kita tuh udah di dalam. Itu udah jadi omongan pasti. Buat mereka yang nggak suka kita ngelakuin ini, pasti omongan itu
buat ngingetin kitanya tuh nggak usah yang macam-macam, ini setengah hari udah di dalam. Nah saya itu begitu teman-teman yang peduli sama saya ngomong kayak gitu, saya nggak ambil cuek, saya nggak ambil bodo amat, enggak. Saya lebih ada berarti ada niatan sebelum ditangkap itu ada niatan kayak pengen berhenti gitu. Bukan pengen berhenti mas, maksudnya ini pilihan hidup lo gitu. Ketika lo ngelangkah jangan separuh-separuh, jadi jangan salahin orang lain ketika lo ketangkap. Karena teman-teman saya yang begini emang ketangkap gitu. Di daerah saya seperti itu gitu. Nah ketika saya tadi pertama kali saya ketangkep, waktu itu saya mah habis pulang dari diskotik juga, numpang istirahat ke rumah teman saya. Teman saya itu termasuk orang yang saya kasih buat jualan gituan. Tapi biasanya dia suka menghargai saya kalau saya di situ, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kalau biasanya habis pulang begituan kan mau dari diskotik itu pengennya istirahat, nggak mau diganggu. Ke rumah saya pasti ntar orang tua nanya aneh, saya numpang istirahat di situ gitu. Saya numpang istirahat. Nah kejadiannya itu hari Kamis jam 1.20 lah saya ingat. Itu siang apa malam? Malam. Begitu saya dengar, walaupun saya tidur saya dengar ada suara di pintu kocak gitu. Wah, saya lihat wah ini anak habis ngapain ya. Dan salahnya saya waktu itu karena saya waktu itu jualan ya. Barang buktinya saya bawa semua gitu. Itu kalau nggak salah masih sekitar 6 gram saya pikir. 6 gram bulat. Begitu pintu kebuka, ceklek. Selamat malam, kami di Polres Jakarta Barat. Wah, udah saya tahu itu hidup saya kok gitu. Cuman saya nggak mau nyalahin dia yang lagi tidur yang ini gitu. Ini kok saya yang ada di otak saya begini. Oh, ini kali waktunya gua di stop ini kali waktunya gua terima ganjaran gitu. Saya nggak pernah ngeselin karena kebodohan dia, karena apa gitu, walaupun waktu itu dia habis ngasih orang saat saya di situ, terus orang itu ke embed bla 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 ceritanya, akhir-akhir saya yang bawa ya, saya udah ini waktu saya gitu. Saya nggak ngeselin itu. Nah sampai di sini pun juga ya alhamdulillahnya saya kriminal benar-benar buat saya, apalagi Bu Irma. Dulu warga binaan di sini dikasih kesempatan buat setiap warga binatang dikasih kesempatan untuk konseling sama Bu Irma, walaupun dia kriminal atau bukan gitu. Tapi waktu ketika saya mulai jadi siswa kriminal di awalnya, Ibu Irma pernah konseling gitu ke semua siswanya. Di situ ada omongan Bu Irma, ucapan Bu Irma yang kena di saya gitu. Katanya saya harus nyari momen di saat kami gimana harus berubah gitu, harus bla bla bla. Ibu Irma nggak ngerti. Dia juga tahu orang yang berhenti narkoba nggak segampang itu, tapi minimal lu harus bisa menghargai diri lu sejauh mana gitu. Bener. Lu mau gitu aja gitu. Nah di kriminal ini bener bantu saya datang ke sini bener-bener dengan perasaan yang takut, bingung, malu, nggak ngerti mas. Nah alhamdulillah setelah saya di kriminal, saya bisa lah nemuin percaya diri, mulai dikit nukuk bla 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 bla. Komunikasi juga udah baik. Komunikasi lebih baik. Walaupun saya setelah jadi siswa nggak langsung jadi instruktur, saya langsung panang gitu, diambil jadi tandingnya. Bimaswat saya. Ya jadi sebelum selesai kriminal itu saya udah ngajuin diri. Karena waktu itu bagian penerimaan tampingnya ada di Bimaswat. Ketika Pak Anang muter malam, saya minta gitu, karena saya yakin di tempat seperti ini yang aturannya aturannya bla 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 sekian itu, saya harus benar-benar membunuh waktu di sini. Saya ngajuin diri. Waktu itu saya mintanya jadi tamping musik. Tanya sama Pak Anang, kenapa jadi tamping musik? Saya pikir karena musik itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan pasti ada ininya, jadi jenuh. Terus ditanya sama Pak Anang, kamu bisa nge-pick nggak? Emang masalah komputer saya bodoh ya mas waktu itu. Saya bilang Pak, kalau pakai mesin tik saya bisa Pak. Tapi kalau komputer saya belum bisa. Tapi kalau Bapak kasih kesempatan 3-4 hari, insya Allah bisa Pak.
Nah besoknya saya langsung dipanggil sama Panang, besok ke kantor. Hari Jumat waktu itu saya datang, saya mulai diajarin sama tamping Panang, Prio, hari Jumat, Sabtu, Senin, Selasa ditanya sama Panang, Mami bisa nggak? Saya diajarin, kata tampingnya bisa. Ya udah dari situ saya mulai handle Panang. Kira-kira hampir setahun lah saya jadi tamping Panang. Baru karena ada satu problem, kesalahan saya juga. Panang marah, terus saya kayak diskors gitu. Tapi alhamdulillahnya langsung diarahin ke sini gitu, dari Irma. Nah di sini karena saya dulu sempat jadi siswa juga ya, lumayan lah angkatan 74 saya lumayan baik dan bagus lah waktu itu. Ibu Irma respon, akhirnya saya kemari gitu. Mulai langsung ikut peserta apa gimana? Langsung jadi instruktur saya. Oh instruktur. Iya langsung instruktur. Hari itu belum megang kelas, setelah 3 angkatan saya baru megang kelas sampai sekarang. Dan sekarang saya dikasih tanggung jawab untuk jadi leadernya instruktur-instruktur yang ada di sini. Ya harapan saya sih kalau saya tadi balik seperti yang saya bilang, dimanapun tempat, dimanapun tinggal, ketika saya harus adaptasi, saya tetap harus nyari titik nyaman gitu di buat diri saya gitu. Nggak harus jadi yang nomor 1, 2, 3, tapi saya harus minimal saya harus bisa dilihat orang nggak cuma karena badan gitu, karena saya mampu dan bisa ngelakuin banyak hal. Nah terus di kriminal ini saya juga dari dulu saya ngajak teman-teman instruktur yang lain supaya bener-bener ngasih materi ke siswa, karena percaya diri mereka yang ada di dalam sini hancur-hancuran. Iya, Mas, hancur-hancuran itu. Buat tempat yang kayak gini aja mereka nggak berani tatap muka sama petugas, nggak berani ngobrol bla bla. Sama teman seini aja. Ya. Kadang ya. Apalagi nanti ketika mereka datang ke lingkungan yang di luar, ketika bebas. Lingkungan masyarakat. Saya nggak yakin mereka berani apa ya? Jangankan busungin dada, lihat orang aja nggak berani gitu. Nah makanya saya ngajak teman-teman yang lain, gimana caranya teman-teman kita yang ada di sini ketika pulang nanti datang ke lingkungan yang pernah mereka datangin atau lingkungan baru, nggak nunduk gitu Mas. Walaupun kita ada identitas entah namanya sampah masyarakat apa, tapi saya pengen mereka tetap malahnya diangkat gitu. Ini kita masih manusia, kita masih bisa ngelakuin apa-apa aja gitu. Terus kesempatan juga nggak kalah sama yang lain gitu. Benar-benar. Walaupun mungkin lebih berat. Itu aja sih kalau saya ngarepnya dari kriminal sama teman-teman yang lain, jangan sampai ngerasa rendah diri karena apa yang kita lakuin gitu. Iya benar-benar. Ini udah ganjaran atau konsekuensi dari yang pernah kita pilih dulunya jalan ini gitu. Ya kan setiap tindakan, setiap kita melangkah itu pasti ada konsekuensinya. Tinggal kita yang milih kemana, mau ke kiri apa ke kanan atau lurus. Iya, gitu. Betul Mas. Kurang lebih seperti itulah. Oke, dari segi ini Mas, apa namanya? Segi kesadaran Mas dan rasa tanggung jawab Mas ke orang tuh, bukan tanggung jawab ya namanya, rasa bersalah kepada orang tuh yang sering, yang tadi sempat Mas singgung, sering mengingatkan Mas, sering nyuruh sholat Mas, ya pokoknya orang tua itu ibu satu-satunya selalu memberikan mengingat gitu, berikan ingatan kepada Mas. Kalau itu saya sih ya ada percakapan gitu ya di saat saya yakin yang namanya orang tua saya di luar juga bukan pusing lagi, apalagi zaman pandemi kayak gini ya, COVID ya. Saya nggak ngerti. Yang saya tahu gimana caranya ketika saya ngehubungin orang tua, saya nggak mau sedih-sedihan Mas. Terus saya pengennya saya akhirin sama ketawa karena yang ditanya kapan pulang atau gimana gitu. Saya nggak tahu kapan pulangnya itu karena dia beneran kangen atau pengen menghibur saya gitu. Cuman saya ingat ketika orang tua dulu sholat, jangan lupa begini, ingat kalau lu tuh masih punya adik, masih punya keluarga gitu. Nah di tempat yang kayak gini berasa banget hilangnya gitu kan. Apalagi ketika sakit, yang paling dihindarin sama warga binaan ini sakit. Pasti dikucilin ya? Bukan dikucilin ya. Sekamar 11 orang nih, atau misalnya kamar besar nih. Kamar besar itu isinya bisa 20 orang. Ketika sakit, belum tentu yang lain mau ngerawatin kita Mas. Nanya pun enggak.
karena mereka punya urusannya sendiri. Gue ngurus diri sendiri aja belum tentu bisa, ngapain gue ngurusin lo. Jadi di sini kalau sakit yang benar kita disuruh jalan pagi tuh ke poli. Sesusah apapun kita lu urus aja dulu poli aja dulu. Kecuali kalau lu benar-benar kejengkang itu di sini. Nah ketika sakit saya berasa banget, gila nggak ada yang ngurusin keluarga gini, obat pun nggak ada yang ini. Nah waktu jadi yang saya bisa ngelakuin penyesalan saya kehadap orang tua tuh entah janji atau ucapan saya bilang sama orang tua saya bilang kalau saya nyesel. Saya nyesel, terus saya bikin jangan khawatir walaupun keadaan susah seperti apa di sana, walaupun kurang akur sama adik, nanti ketika saya pulang saya janjiin ke orang tua saya kalau saya bukan yang dulu lagi gitu. Saya janji yang kayak gitu udah nggak bakal nempel sama saya gitu, pokoknya jauh lah gitu dari ibadah, dari ini saya udah di luar saya nggak ngerti ibadah mas. Setelah di sini sholat id aja sampai nggak pernah mas. Yang setahun sekali ya. Ketika orang takbiran saya takbiran, besoknya waktunya pulang saya nggak pulang, saya tahan sampai jam 9. Orang tua lagi sibuk di bawah, saya naik ke atas tidur. Itu saya lakuin tiap sholat itu, saya ingat banget. Kalau di sini alhamdulillah dari 39 tahun baru kemarin puasa saya full mas di sini. Baru full kemarin. Alhamdulillah. Saya di pesantren 3 tahun aja nggak full mas. Sebelum saya STM saya pesantren dulu. Oh pesantren dulu. 3 tahun. 3 tahun. Itu yang jadi pegangan saya nggak gampang kena narkobanya gitu waktu itu. Nah tapi tadi pertanyaan mas yang di awal, kira-kira setelah keluar dari sini ada nggak hasrat pengen berbuat seperti itu lagi ya? Iya. Nah, setelah saya keluar nanti nih mas, kalau saya sih ibu saya alhamdulillah udah rencana ini rencana itu, mau lu gadis surat rumah dulu bla bla. Kemarin kan waktu saya di Salemba, tadinya rumah itu penuh, yang satu semenjak almarhum orang tua saya yang laki nggak ada, kita ada berlima, yang satu nikah. Udah nikah, tinggal berempat nih di sini. Berempat, yang satu jarang pulang karena dia atlet pencak silat. Oh iya, dia di mes berarti ya? Enggak sih, dia ikut sama Iko Uwais. Oh jadi dia kadang ke Aceh, kadang ke Thailand. Kadang nggak balik-balik gitu? Baliknya jarang karena dia megang berapa inian gitu ngajar. Oh ngajar? Dia ngajar gitu. Okay. Terus padepokannya kan juga di Taman Mini kan kalau pusatnya kan pencak silat. Nah tinggal yang terakhir nih, karena sayanya masuk ke dalam. Nah rumah itu dikosin atasnya. Mungkin buat penghasilan ya? Buat penghasilan. Jadi nanti ketika lu pulang nih, kita udah punya inian. Jadi atas itu dirombak, dibikin kos-kosan. Kita tinggal di bawah karena tinggal berdua doang. Nah cuman karena pandemi ini kosong lagi, nggak ada kos. Terlepas saya pengen usaha atau gimana sih, saya pasti pengennya usaha mas. Cuman nggak hilang juga di pikiran saya gitu, maksudnya saya ketakutan saya paling besar itu nanti di luar saya stuck mas, gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling mahir yang bisa saya lakuin ya kerjaan seperti ini lagi gitu. Takutnya ketika saya nggak bisa ngelangkah, nggak ngerti mau kemana, mau ke kanan, ke kiri, ke depan, mau kemana, saya langkahin kaki saya ke belakang lagi gitu takutnya. Itu yang jadi ketakutan saya gitu. Walaupun saya ini Mas pasti denger lah yang di dalam sini 4 kali masuk, 5 kali, 6 kali. Residivis banyak ya mas? Nah itu dia saya bilang, gila ntar kalau gue di luar lagi, karena pasti yang pernah ngelakuin ini berhasil sama saya waktu itu, atau pernah gimana sama saya terus masih berhubungan baik sama saya, walaupun saya udah ngurangin kontak keluar ya, dengan nggak punya handphone saya pasti hilang kontak keluarga doang. Tapi nanti ketika dengar saya ada di luar itu, pasti yang kayak gitu ada lagi mas. Langsung kadang di Facebook aja nih, kalau saya numpang di komputer sini, lu udah pulang ya? Itu dari awal tahun nanya saya udah pulang, karena mereka pikir saya udah pulang gitu. Oh berarti mereka udah tahu Mas ini udah pulang gitu? Mereka taunya saya pulang karena pokoknya cuma 6 tahun.
kan saya nggak punya JC, jadi saya 5 tahun, terus bulan November saya baru pulang. Udah banyak yang nanya kayak gitu kan teman-teman. Ya, karena saya pikir yang tadi ya efek dari bersosialisasi di dunia seperti itu tadi gitu, pasti mereka datang lagi, dan saya takut ketika itu mereka datang saat saya tuh benar-benar nggak punya apa-apaan, nggak ngerti apa-apa. Bener. Itu doang sih kalau saya bilang. Ya mungkin dari hambatan beberapa, saya juga pernah wawancara juga di lapas-lapas yang lain. Ya karena apa ya? Mungkin di hambatannya itu di keterampilan ya Mas. Terus kurangnya di saat pandemi ini ketika kita melamar kerja itu susah. Bahkan karyawan yang memang sudah bekerja aja dikurangin. Itu Mas. Jadi mungkin ya tantangan tersendiri Mas, mungkin ya insya Allah kalau misalkan kitanya serius, kitanya ini pasti ada jalan. Itu juga Allah juga nggak bakalan nguji kita di luar batas kemampuan kita. Iya Mas, pasti kayak gitu. Ya semoga aja Masnya jangan sampai mundur, lebih baik maju tapi jangan belok. Ya semoga aja nanti ada rujukan, disuruh dagang ini dagang, tapi dagangnya dagang misalkan dagang gas atau apa gitu. Semoga aja ada usaha gitu ya Mas. Iya sih. Teman-teman atau misalkan dari ini ada yang membantu gitu. Sebetulnya saya juga saya cerita dikit ya Mas terkait pekerjaan. Saya juga masuk sini karena sekian rentetan instansi yang saya kayaknya nggak 1-2 Mas. Saya rentetan instansi sampai saya bikin list 1 lembar itu, suruh om list, pokoknya kalau ada ini daftar sampai semuanya udah ini, tinggal 1, alhamdulillah masuk. Ya alhamdulillah banget, karena dari segi ekonomi pun saya disebut menengah ke bawah lah Mas, karena ya segitulah. Dan terkait pekerjaan juga lingkungan desa saya juga terkadang saya miris Mas. Mirisnya ya kita kayak mabuk-mabukan atau misalkan nongkrong-nongkrongan kayak gitu. Misalnya itu terus kadang ya memang nggak semua gitu, ada beberapa, cuma saya mirisnya ngapain udah gitu, ini kita berjamaah. Kadang saya tuh berjamaah di masjid, ada beberapa anak di bawah saya itu dia ikut jamaah. Saya tuh kayak alhamdulillah nih generasi nih, kalau misalkan dia gak ada dia nih, rata-rata di masjid itu orang tua Mas. Orang tua, dan memang usianya 50 ke atas, 60 ke atas. Yang ngelanjutin berjamaah lagi itu siapa gitu. Itu Mas. Jadi terkadang saya kenal sama orang XL, kenal sama orang mana gitu, kenal sama ini. Saya walaupun itu cewek atau itu cowok, saya enjoy gitu Mas. Jadi kita membangun relasi. Terkadang pahit-pahitnya Mas. Ada tuh dia OB di hotel Mas. Saya tanya, Mas umurnya berapa? Saya baru 20 Mas. Waduh masih muda ya. Terus kalau misalkan ada pekerjaan, saya share aja. Jadi saya kasih nomor WA saya, kalau misalkan dia ini nanya-nanya ke saya gitu. Kadang juga saya kalau misalkan ada orang kayak di perusahaan itu, saya tanya-tanya ini gimana masuknya. Jadi biar terkadang kan rezeki itu kita harus menyalurkan gitu Mas. Ngasih kesempatan. Ya ibaratnya kita dapat, ya kita gak bisa makan sendiri gitu. Kita harus bagi-bagi lagi gitu. Mungkin saya kalau sedekah gitu ya mungkin gak seberapa, cuma ya kita sedekahnya dari segi lowongan kerja lah gitu Mas. Walaupun bukan dari perusahaan saya sendiri, dan saya juga belum punya perusahaan gitu Mas. Ya saya ngasihnya mungkin itu aja Mas. Ya mungkin nanti kalau Mas Doni umur berapa? Saya 39. Ya semoga aja nanti kalau ini inilah. Kalau kerja, saya dari dulu, apalagi basicnya orang Sumatera Barat ya. Saya ahli banget berniaga kalau saya. Oh berniaga? Ya dagang lah saya. Seperti ikut orang tua dulu
Tanah Abang tahun 97. Selesai 99 saya udah langsung jualan sendiri. Jualan apa tuh? Jualan itu Baju? namanya baju-baju batik payet gamis gitu. Oke. Iya, jadi dalam 1 bulan itu kenapa saya tergiur dagang tadinya? Tergiur dagang. Sebulan itu saya bisa menghasilkan motor GL Pro 1 sama handphone 6.600. Waktu itu harganya 3.200.000 handphone 6.600. Iya benar. Nah, cuman karena orang tua saya bermasalah sama keadaan keluarga, pergi jauh pulang kampung, tempat yang di situ itu kan Tanah Abang itu kuasa-kuasaan. Iya benar. Sampai brand bayar duit, nah saya nggak bisa dagang lagi di situ. Iya. Mungkin tadinya kalau saya tetap dagang di situ bisa, mah saya bakal lanjut ya. Nggak inilah gitu, nggak beda lah jalannya nggak seperti ini. Tapi saya pengen usaha untuk keluar dari sini. Tapi kalau misalkan nanti keluar, Mas mau lanjut niaga atau gimana? Kalau ada modal? Jelas. Atau niaga gimana? pasti. Niaga. Tapi kendalanya modal atau lapak atau gimana? Kalau modal kan kemarin itu kan kita udah ngajuin pinjaman. Orang tua saya alhamdulillah perempuan ini otaknya agak muter terus gitu. Muter. Ini gue emak pinjam duit 75 juta, angsurannya selama 4 tahun dibayar 2.400.000 per bulan. Nah dari angka yang anak kos-kosan itu lumayan lah masuk lah, ditambah kalau sedikit kurang ditambahin sama adik saya. Angsuran itu udah selesai. Udah selesai dari awal tahun kemarin. Kalau kita udah selesai di satu angsuran, biasanya bank itu suka nawarin yang lebih gede. Nah kemarin itu udah ada ditawarin lagi gitu. Kalau nggak salah dari 75 ke 100 gitu. Itu kita tahan katanya. Adik saya yang satu juga minta usaha, ntar sekalian aja lu pulang, lu mau usaha apa, mau gimana, boleh tuh. Kita ngambil dari situ katanya. Saya tinggal mikir, ini mau diarahin kemana, mau dilarin kemana nih usaha ini gitu. Mungkin aja ya nggak harus jatuh bangun lah gitu saya. Iya mas. Iya kalau ya, saya semoga aja ini jatuh bangun sekarang mah aduh. Saya bingung gitu kalau yang jatuh bangun yang mupuk saya itu siapa gitu. Iya benar. Jadi entah namanya entah namanya gimana, mau dibilang sombong, saya pengen buat yang satu ini besok saya harus punya ilmu pasti nih biar ya, berhasil usaha saya gitu. Bener. Kalau sebagai saran nih mas, ketika berjualan seperti ini agak kayak gitu, pernah nyoba online nih mas? Kalau yang selama ini saya jualin itu pertama dulu karena orang Padang pintar banget masak ya ibu saya. Saya dulu bukanya rumah makan dulu. Tapi saya lihat ibu saya udah lanjut nih. Yeah. Saya nggak tahu adik saya tuh bisa nggak gitu. Cuman kalau buat urusan bikin kue kering adik saya lumayan. Sama yang jualan kaos dulu, sama baju perempuan itu yang saya jual. Kalau nantinya sih nggak tahu sih, yang ada di otak saya sih waktu itu saya sebelum masuk sini coba ngikut temen ada namanya Mas Darto, dia jualan beras itu. Saya ngelihat dia dari mulai jualan pakai ember sampai punya tempat, sampai punya toko gitu kan. Saya sampai diajak sama dia, ayo mas kalau mau usaha beras ikut saya katanya. Dari cara milih beras, cara ngaduk beras yang udah jadi biar dapat keuntungan yang lebih. Saya diajak di gudang Cipinang itu besar waktu itu. Cuman karena terlanjur diajak yang beginian, saya tinggalin itu waktu itu. Wah, sayang banget. Ya mungkin nanti mau coba dari awal lagi, uang yang saya coba yang ada itu saya pengen coba buat kontrak sama, kalau buat lokasi usaha sih saya udah nemu gitu di mana-mananya gitu. Tinggal nentuin aja lokasinya sih, mungkin dekat daerah Kebayoran karena di situ ada 5 rumah makan yang bibi saya punya gitu, dari 3 orang ada 5 rumah makan. Jadi saya pikir 5 orang itu saya jadi omset pasti gitu kan. Tinggal saya coba kembangin aja gimana gitu. Kalau misalkan memang udah ada plan-nya ya luar biasa mas. Jadi ketika kita udah di luar itu nggak kosong gitu mas. Iya. Ya tadi juga saya sebagai saran doang, kalau misalkan memang kayak seperti baju kayak gitu kan, daripada kita capek-capek gimana, kalau misalkan nih kan kayak Shopee gitu kan. Kayak Shopee kan gitu kan. Kalau yang tadi mas bilang secara online itu tuh, saya punya adik tuh yang udah married itu kayaknya bermasalah gitu. Terus suaminya juga ini, saya mau coba kembangin itu lewat online juga gitu. Karena saya yakin kualitasnya oke banget. Iya. Saya bawa jualan dulu di
saya kirim ke teman-teman saya, mereka yang tadinya saya cuma niatnya ngasih sampai mesen gitu kan. Iya. Wah gitu. Kayaknya oke lah. Ya karena apa ya, saya juga punya teteh, dia jualan kerudung, ya harganya itu memang keuntungan dari satu barang itu sedikit. Iya. Tapi ketika seseorang itu melihat di listnya tokonya itu paling berbanding dari toko lain itu misalkan selisih 10.000, Iya. bakal ngambil yang lebih ini, lebih murah. Tapi omsetnya pernah itu satu hari itu pernah 100 orang. 100 orang ya? Iya. Karena apa ya, saya juga pernah bantu dulu tuh 2 hari di sana karena memang ya luar biasa mas. Ya kerudung aja gitu ya, kaki kerudung biasa plus gitu. Iya. Luar biasa. Ya mungkin saya juga saran ke mas, karena kalau e-commerce kayak gitu kan biasanya ada promo. Iya. Promonya itu kan gratis ongkir gimana kan, kita Iya. tinggal ngasih ke JNE atau JNT kan. Iya betul. Bisa ini aja. Misalnya kan lebih fleksibel kalau gitu. Kalau misalkan memang di Tanah Abang itu dia ada kuasanya, ada lapak ininya. Kayak gitu kan repot. Terus Iya. kayak keuntungan kita itu dibagi berapa persen untuk dia. Mungkin itu. Betul. Oke. Jadi ya semoga ini aja lah mas. Semoga lancar masnya. Amin. November ya? November tanggal 15 hari Minggu. Wah minggu bisa langsung nih. Sepi tuh tol kalau minggu. Sepi ya? Iya. Pada weekend ke ini. Tapi kalau udah minggu sore udah ini. Kalau nggak salah ada 20 orangan lah hari Minggu itu. Hari Minggu tuh. Ya jadi biasanya Itu daerah Jakarta semua apa? Enggak tahu lah. Maksudnya banyak. Oh banyak. Kalau pas Agustus itu yang subsidi 1 bulan baliknya tanggal September 16, kalau subsidi 2 bulan Oktober gitu. Oktober. Oh. Nah, yang paling banyak itu subsidi 3 bulan. Nanti kalau nggak salah 20 orang paling sedikit deh hari itu. Wah, lumayan juga ya. Iya, Mas. Ya, semoga aja mereka dan Mas bisa menjaga Amin. apa yang didapat di sini, dan memang ya sudah merasakan ya seperti itu lah Mas. Saya juga sempat merinding saya dari dengernya, aduh ya Allah. Ya dari diri saya sendiri saya masih bersyukur gitu, saya di lingkungan saya masih desa dan masih polos lah gitu. Jadi orang desa ketika masuk ke kota tuh kayak pelongo gitu. Enggak lah. Iya maksudnya kayak yang dulu tuh pernah sih saya masuk kota tuh kayak pelongo, menyesuaikan 1 minggu ya enjoy juga, balik ke desa kayak biasa lagi gitu saja sih Mas. Saya yang bikin saya berubah juga sih, dulu ada nih pertama kali saya masuk penjara di Salemba. Biasanya kalau orang baru tangkep, apalagi orang jualan, itu kantongnya masih keisi lah gitu. Maksudnya di rumah gitu, Iya. punya tabungan lah, punya bandal lah. Salemba itu kita nggak bakal inget sama rumah. Itu udah bukan kayak penjara udah. Itu dulu tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Saya tadinya ketakutan dari Polres mau dioper ke Salemba. Tapi setelah nyampe Salemba, wah itu dunianya orang-orang beginian Mas. Sampai Salemba itu 4 hari saya biarin hidup saya liar banget, udah nggak tidur tiap malam nyabu sampai orang tua saya tuh nanya, besok tuh lu ada masalah apa dengan telepon-teleponmu sampai. Nah di situ ada orang tuh, kalau di sini kan koordinator, di sana foreman. Karena saya masuknya ke blok orang Padang ya, saya dipanggil gitu, ditanya lu kesini ngapain? Ya dihukum lah bang, karena di penjara gitu kan. Yang gue lihat tuh bukan dihukum, lu kayak orang lagi poya-poya ngabisin uang sini. Iya dia bilang lu kayak orang ngabisin uang katanya. Di sini tuh lu nggak boleh kayak gitu, jadi lu harus ngerti orang-orang di sini atau semuanya apa-apaan itu. Terus kalau lu bingung, cari tempat duduk, lu duduk di pojok, atau cari tempat yang paling enak buat liatin orang sampai lu paham bener-bener gimana situasi semua orang sini. Nanti dengan sendirinya otak lu jalan. Kalau bisa cari ruang kosong yang nggak dilakuin sama orang lain tapi dibutuhkan banyak orang. Saya bilang kayak gitu maksudnya bang.
ya yang lu bisa lakuin orang lain nggak bisa lakuin, mau itu lu ngebohongin orang mau gimana selama itu menghasilkan di penjara ya silakan aja gitu. Jadi itu nempel di saya gitu mas. Lu duduk perhatiin orang jadi lu ngerti nih tabiat orang yang begini, oh dia tuh pengennya begini nih ntar gini gitu. Jadi bahasa orang dalam entah ngorbain orang entah gimana lu bisa ngasilin sesuatu, jangan ngabisin duit di sini gitu. Jangan kayak orang belagu, jangan kayak orang jelas tuh di sini. Nah di situ juga saya jadi ada pelajaran buat saya itu. Jadi sampai sini pun saya gunain, saya duduk aja. Oh ini orang tuh biasanya sore begini. Ntar kalau saya temenin begini juga mungkin dia akan baik sama saya atau gimana gitu. Jadi dapat pelajaran. Ntar sampai luar juga lo gak usah ribet-ribet cari muka orang. Lihat aja liatin tuh. aja. Liatin aja dia maunya gimana. Pengennya gimana, temenin orang-orang kayak gitu, maunya seperti apa gitu. Apalagi orang-orang itu yang duit itu. Itu jadi pelajaran saya buat saya sih. Jadi intinya setiap langkah mas ini ada hikmah ya mas. Iya lah, banyak mas. Banyak, sangat Hikmah banyak. banyak banget, hikmahnya banyak. Banyak banget. Ya saya juga merasa merasa ada sharing sharing pikiran juga. Saya merasa ya ada beberapa hal yang saya ambil dan ada beberapa yang harus saya bentengi mas. Itu terlebih dengan benda itu mas. Belum pernah sama sekali berarti ya? Hah? Belum pernah sama sekali ya? Alhamdulillah belum. Saya juga sebatas merokok. Jangan mas, kalau masih nanti ada biasanya orang yang belum pernah atau gimana, ketika di posisi entah bimbang entah goyang kita nyebutnya, terus ada pertanyaan itu gimana sih orang sampai kayak gitu, jangan pernah lampirin pertanyaan itu ke otak kita, udah jangan. Biasanya akan berputar sendiri. Nah. Kalau saya ini mas, kalau memang saya lagi pusing, lagi ada masalah itu, saya larinya itu ke alam mas, sendiri aja. Atau kita cari keramaian kayak pengajian gitu, kayak sholat jemaah gitu kan, kita ada zikirnya kayak gitu. Adem sendiri saya mas, adem sendiri. Jadi memang saya dari kecil itu di lingkungannya seperti itu mas. Jadi kalau pusing, sibuk, jenuh, main ke gunung, udah bosan, udah kedinginan, balik, gitu mas saya mah. Jadi sampai camping tuh hujan gede, udah balik besok, gitu aja sama. Jadi ke hal-hal yang seperti itu tuh enggak. Sempat juga saya ditawarin minum alkohol itu cuma 70%. Enggak kecil. Sekitar di bawah 40-an lah, 42-an gitu. Saya cuma angkat, cuma cium doang, udah gitu lagi. Karena saya udah bilang ke teman-teman saya, sorry saya nggak minum. Kalau masalah minum, kalau masalah benda masuk ini saya yang kayak yang hal-hal yang nggak ini, saya nggak ini, sorry. Nggak apa-apa. Sekarang orang juga udah, maksudnya walaupun pemakai atau gimana, saat ada yang ngomong kayak gitu nggak bakal bilang cemen lo gini, nggak. Maksudnya masyarakat sekarang juga lebih saat ada yang seperti itu mereka mesti oh ya lebih hargain kali ya. Terus juga ngerti saat mereka udah rusak seperti itu kan, masa lo mau rusak kayak gua gitu, kayak gitulah. Lebih ininya sih orangnya lebih pinter lah. Ya mungkin itu aja mas, saya ucapkan terima kasih atas ininya. Saya mohon izin saya rekam tapi tidak dengan muka mas, dari belakang. Assalamualaikum, izin saya Riano Firmansyah, Taruna Poltekip angkatan 51 tingkat 4 dok. Jadi saya itu sekarang sedang menyusun skripsi dok. Nah ini berhubung ada tugas akhir, saya izin mewawancarai terkait narapidana yang melaksanakan rehab medis dok. Jadi saya tadi udah dengan narapidananya, saya ingin tahu kalau narapidana narkotik itu prosesnya itu di rehabilitasi itu seperti apa gitu dok, dari segi medisnya dok. Terima kasih ya kepada Mas Rian ya. Terkait pelaksanaan rehab medis yang ada di Lapas Narkotika
di Gintung. Kita itu udah berjalan sejak Januari tahun ini yang 2020. Kemudian sampai dengan pertengahan tahun kemarin ya. Itu udah kita lakukan beberapa tahapan-tahapan sebenarnya. Mulai dari penjaringan kira-kira pasien-pasien mana aja yang memang secara kapasitas dia bisa diajukan untuk menjalani rehab medis. Baik. Untuk rehab medis sendiri itu sebenarnya dilakukan untuk percepatan ataupun guna bersinergi dengan program dari Kementerian kita yang mana untuk WBP yang memang dimungkinkan atau diketahui itu punya penyakit pemberat, itu memang bisa diajukan untuk menjalani rehab medis yang nantinya akan secara signifikan itu mendapatkan pengurangan masa tahanan kalau saya nggak salah gitu. Jadi itu bisa diajukan sebenarnya. Mungkin untuk kasus-kasusnya sendiri di kita itu memang cukup banyak ya. Di kita itu mungkin kita bagi berdasarkan kelompok umur terlebih dahulu ya. Untuk umur lansia itu memang jadi prioritas kita untuk menjalani rehab medis. Kemudian mereka-mereka yang punya penyakit komorbid ataupun punya cacat bawaan sebelum menjalani hukuman gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita ajukan untuk menjalani rehab medis seperti itu. Baik dok. Jadi terkait ini dok, jadi kan ada kalau narapidana ini tidak selamanya dia pengedar ya dok. Nah ada juga narapidana ini dia pemakai dok. Nah apakah yang pemakai ini dia lebih menjadi prioritas setelah lansia atau seperti apa tuh dok? Dan mekanismenya pelaksanaannya itu memang satu berbarengan atau dia terpisah gitu dok? Oke, untuk pilihan yang disampaikan Mas Rian tadi, bila mana pasien itu apakah dia bandar atau memang pemakai murni, itu tidak kita jadikan sebagai screening ya. Jadi artinya memang sedapat mungkin kebutuhan-kebutuhan untuk bisa dimasukkan di rehab medis itu memang dinilai secara general terkait kesehatan yang dimiliki oleh WBP tersebut sebelumnya gitu. Baik dok. Oke, jadi memang sudah tidak selamanya itu ya dok. Jadi tidak selamanya si pengedar, bandar dan pemakai itu tidak dipisah-pisah, tapi tetap saja semua berbarengan ya. Tetap semua diikutkan ke dalam program. Di mana memang kalau di kita sebenarnya ada dua program ya, rehab medis sama rehab sosial. Kalau memang mereka tidak mempunyai penyakit bawaan, itu kita ajarkan untuk rehab sosial gitu. Nanti ada teknik pelaksananya dengan terapi community, biasanya itu ada tim-tim dari psikolog dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk di kita sendiri memang itu kita evaluasi di awal, kita screening, kemudian kita lakukan pemeriksaan, setelah itu kita lakukan follow up dengan pemberian terapi yang dimungkinkan untuk WBP tersebut. Selanjutnya kita akan adakan evaluasi dan pengajuan untuk hal-hal terkait remisi dan lain sebagainya untuk pasien tersebut. Oke, baik dok. Jadi ingin saya sampaikan juga dok, tadi juga saya sempat ngobrol juga sama narapidananya. Jadi saya tadi tuh sebetulnya ngobrol dengan pemakai dok, yang mana dia tuh bukan tergiur, jadi kayak terpaksa, jadi ikut dengan temannya tanpa sadar dia minumnya juga memakai. Dan ketika ketika dia merasa kurang uang dan mulai habis dan diajak oleh temannya dan dia ikut juga mengedarkan, dan memang menggiurkan, uangnya itu memang menggiurkan dan sangat banyak.
Nah, terkait apa namanya, terkait pemakai ini dok, apakah ada semacam treatment khusus atau seperti apa tuh dok yang untuk merehab si pemakai ini dok? Kalau dulu saya bertugas, sebenarnya saya ini dulu pernah bertugas di Rutan Tertentu Medan untuk kasus-kasus ketergantungan zat. Dulu itu pernah ada namanya terapi rumatan metadon. Nah, setelah saya hadir di sini, mungkin program itu sudah tidak ada lagi atau begini, saya kurang paham. Tapi yang pasti di LPN Gintung sendiri itu tidak ada program untuk yang langsung ya. Artinya memang pemberian zat tertentu untuk menghandle efek ketergantungan dari si pemakai itu sendiri gitu ya. Itu kita nggak punya seperti itu. Yang ada memang yang lagi dikembangkan sekarang ini adalah terapi community gitu. Biasanya community, kemudian ada beberapa tahapan juga nanti yang dikembangkan di situ. Kita mengundang mentor-mentor profesional dari luar sebenarnya untuk hal-hal tersebut. Baik. Jadi rehab medis dan rehab sosial ini berdampingan ya dok? Iya, berdampingan. Jadi agar si narapidana pun misalkan blok sini dia rehab medis, blok sana rehab sosial, jadi saling berdampingan. Dan mungkin yang setelah rehab medis itu dia melanjutkan untuk rehab sosial mungkin ya dok? Ya, itu bisa. Karena sudah tidak ada penyakit bawaan gitu ya dok. Ya kayak kalau misalkan dia bersih gitu, dia hanya sebagai pengedar doang, tidak mau pakai, ada juga kan dok gitu. Ada. Nah jadi mungkin di rehabnya itu dari segi sikap perilakunya ya dok, agar tidak terulang lagi. Oke, mungkin cukup sekian dok dari saya. Saya terima kasih telah menyempatkan waktunya.